Perkenalkan, saya Yosefina Melania, CGP Angkatan 8 Kabupaten Ende. Saat ini saya mengajar kelas 4 di SDK Santo Herman Yosef Paopire, Jalan Profesor W.Z. Yohanes, Kelurahan Paopire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebagai tugas modul 2.3 tentang supervisi akademik pembelajaran. Berikut ini adalah video pra-observasi yang saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk. Baik, selamat siang. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama dengan rekan saya, Ibu Ursula Suwartibina. Saya mengajar di kelas 4 di SDK Santo Herman Yosef Paopire. Baik, Ibu. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi dengan Ibu. Tujuan dari observasi kelas yang akan saya lakukan itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran selama berada di kelas. Jadi mengapa saya harus melakukan observasi kelas? Itu agar nanti pada saat Ibu mengajar, Ibu punya persiapan yang lebih awal, persiapan lebih baik, sehingga pada saat proses pembelajaran itu Ibu lebih siap dan juga lebih percaya diri. Jadi di sini Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu mengenai dengan rancangan pembelajaran yang sudah diberikan. Materi apa Ibu yang akan Ibu ajarkan? Wujud zat dan perubahan. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan? Tujuannya agar peserta didik dapat mengenali materi dan karakteristiknya. Yang kedua, agar peserta didik dapat mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Dan yang ketiga, agar peserta didik dapat mempelajari bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Ya, jadi ada 3 tujuan yang akan diucapkan. Nah, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran? Saya gunakan 3 metode, yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Berarti nanti Ibu mengajar mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. dan lalu media apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran? Saya gunakan media PowerPoint dan LKS, lembaran kerja siswa. Berapa lama pembelajaran ini akan berlangsung? Pelajaran ini berlangsung selama 2 jam pelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, instrumen penilaian apa yang akan Ibu gunakan? Yaitu saya gunakan 3 instrumen, yaitu 1, instrumen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Instrumen sikap, yaitu saya menilai anak dari awal proses pembelajaran. Instrumen pengetahuan, di saat anak-anak menyelesaikan tugas atau mengerjakan ulangan. Dan yang ketiga, instrumen keterampilan, di saat anak-anak berdiskusi. Baik Ibu, jadi seperti itu Ibu pertanyaan pra-observasi yang sudah saya tanyakan, dan mudah-mudahan nantinya kita pada saat melakukan observasi pembelajaran kelas dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kira-kira kapan Ibu pelaksanaannya? Minggu depan di hari Jumat. Oke, selamat siang Ibu dan terima kasih. Negeri era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila. Kita mulai dengan pelajaran. Kita awali dengan penjumlahan. Yang pertama dipanggil Lionel karena dia yang mengikuti kegiatan kasih selama 2 minggu.
kami sudah konsentrasi. Tepuk semangat. Siapa yang bisa ulang? Fungsi dari akar. Kami Akar menyerap tumbuhan. dengar. Fungsi akar adalah menyerap air. Fungsi batang mengantarkan air makanan ke mana, Kevin? Ke seluruh bagian tumbuhan. Sudah itu fungsi apa lagi, Kevin? Nah, fungsi daunnya untuk apa? Ya, fungsi daun adalah sebagai tempat pembuatan makanan. Lanjut. Bunga itu fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Buah ya sebagai tempat penyimpanan cadangan. Baik, kalian sudah tahu materi yang ibu ulangi minggu lalu punya. Sekarang kita masuk di materi yang baru. Kita yang baru bab 2 tentang wujud zat atau materi dan perubahannya. Dengan tujuan 1. Ya, dengan tujuan pembelajarannya 1. Mengenali materi dan karakteristiknya. Yang kedua, mempelajari karakteristik wujud zat atau materinya. Yang ketiga, mencari tahu bagaimana perubahan wujud terjadi. Oke, Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu materi? Ada yang tahu? Coba sebut apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Materi adalah berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Jamur dan ada juga yang berupa makhluk hidup seperti buku, tas, meja, alam, langit, tanah, dan sebagainya. Coba Gusti ulang. Materi adalah Gusti, apa itu materi atau zat? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi zat yang makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga makhluk seperti buku, tas, meja, alam, langit, tanah, dan sebagainya. Dengar, materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Nanti coba ulang. Materi adalah Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Ulang, Tian. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan.
Masa satu benda bisa berbeda dengan benda lainnya? Biasanya masa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat. Coba lihat. Kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, Konsentrasi. konsentrasi dimulai. Oke. Keisha ulang. Apa itu masa? Masa adalah salah suatu benda. Masa suatu benda bisa berbeda dengan lainnya. Biasanya masa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat. Terus Putri, apa yang dimaksud dengan volume? Ini adalah banyaknya volume misalnya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair. Ya, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari zat. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis zat dan sifatnya. Jenis-jenis apa? Zat dan sifatnya. Coba kalian sebut, ada berapa? 1. Zat padat, 2. Cair, 3. Gas, dan solid. 1, Putri, zat padat. Ya, tadi kita sudah tahu tentang ciri-ciri zat. Sekarang kita masuk di jenis-jenis zat dan sifatnya. Siapa yang tahu? Sebutkan jenis-jenis zat. Ada berapa? 3. 1. Zat padat, Zat padat. zat cair, zat gas. Ayo, Diana ulang. Jenis-jenis zat. 1. Dan dengan jenis-jenis zat itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Dengar, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Setiap jenis-jenis zat ini mempunyai sifatnya masing-masing. Coba Tian, sifat-sifat dari zat padat. 1. Lionel ulang. Sifat-sifat zat padat. 1. Bentuk dan volumenya tetap. Bentuk dan volumenya tetap. 2. Perubahan dengan cara tertentu. 3. Memiliki massa. Dan tidak bisa ditempatkan dan tidak bisa mengalir. Ulang. Sandi. Sandi coba ulang sifat-sifat dari benda padat. 1. 1. Bentuk dan volume tetap. 2. Perubahan dengan cara tertentu. 3. Memiliki massa. 4. Tidak bisa ditempatkan dan tidak bisa mengalir. Ya, diulang. Jadi sifat-sifat dari benda padat itu 1. Bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, perubahan dengan cara tertentu. Yang ketiga, memiliki massa. Dan yang keempat, tidak bisa ditempatkan dan tidak bisa mengalir. Contoh zat padat itu apa? Siapa yang tahu? Bentuk dan ukurannya tidak akan berubah meskipun
Oh, lihat di Kevin, begitu kok ekor mantis gitu baca lihat kan? Bentukan selalu berubah mengikuti bentuk wadah. Bentuknya selalu kami berjuang mengungkapkan hasil diskusi kami. Sifat segala satu, datang ke segala arah. Dua, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Tiga, ada di segala tempat dan memiliki massa yang berat. Empat, gerakan partikelnya bebas dan susunan partikel tidak teratur. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan hasil diskusi kami. Perubahan benda. Yang pertama, padat ke cair namanya mencair. Yang kedua, cair ke padat namanya membeku. Ketiga, gas ke cair namanya mengembun. Keempat, gas ke padat namanya menghilang. Kelima, cair ke gas namanya menguap. Keenam, padat ke gas namanya menguap. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami. Sebutkan ciri-ciri dari zat gas. 1. Benda gas dapat bergerak ke segala arah. 2. Partikel zat bisa menyebar ke segala arah. 3. Bentuk dan volume yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. 4. Kerapatannya rendah. 5. Benda gas terhadap digenggam dan tidak terlihat. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. Sebutkan jenis-jenis zat. Yang pertama, zat padat, zat cair, dan zat gas. Ayo, konsentrasi. Ya, tadi kita sudah selesaikan
selamat bertemu kembali. Saya Yosefina Melania, CGP Angkatan 8 Kabupaten Ende dari STK Paukire. Hari ini saya tidak sendiri, tapi saya bersama dengan Ibu Veronica Meku selaku pengajar praktik saya. Pagi. Dan Ibu Ursula Suharti selaku guru yang diobservasi. Selamat pagi. Ya, jadi baik. Sebelumnya kemarin saya sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu kegiatan pra-observasi dan juga kegiatan observasi. Nah, tujuan dari saya melakukan supervisi adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Dan tujuan dilakukannya pasca observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas serta untuk menentukan rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa yang akan diambil untuk meningkatkan kebutuhan atau mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Oke, baik. Apa kabarnya Ibu hari ini? Kabar saya baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya senang. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu karena Ibu sudah bersedia untuk diobservasi. Oke, nah, di sini saya mau menyampaikan beberapa hal atau bertanya mengenai hal-hal yang sudah terjadi selama kita observasi kemarin. Yang pertama, adakah hal-hal yang sudah Ibu lakukan di kelas yang menurut Ibu sudah baik? Ya, di kelas saya mengajar menggunakan metode pembelajaran dan menggunakan video pembelajaran. Jadi Ibu menggunakan metode pembelajaran dan juga video pembelajaran. Bagus sekali Ibu itu. Kira-kira menurut Ibu apakah metode yang Ibu gunakan itu apakah ada kelebihan ataupun kekurangannya? Ada kelebihan karena metode yang saya gunakan itu anak sangat aktif. Berarti apa pengembangan kita kemarin yang di pra-observasi yang kita lakukan wawancara itu berarti berhasil ya Bu? Berhasil sangat luar biasa dan benar-benar membantu saya sehingga siswa benar aktif di kelas. Baik, Ibu. Selanjutnya apakah ada hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan kembali? Yang perlu saya tingkat kembali, artinya saya harus lebih semangat lagi, lebih banyak belajar lagi, supaya anak-anak benar-benar lebih aktif lagi di saat saya mengajar dan menyampaikan materi, artinya membuat bekal untuk anak-anak. Lalu kira-kira rencana Ibu ke depan, ada rencana tindak lanjut dari yang kemarin yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa lebih aktif kembali, apakah ada rencana lain selain itu? Oh iya, setelah selesai observasi di kelas dan Ibu Milan sudah menyampaikan hasil dari observasi saya itu, saya akan lebih giat lagi, artinya menyampaikan materi kepada anak-anak supaya anak-anak lebih proaktif untuk menerima pembelajaran dari saya, dan saya harus lebih menampilkan lagi video-video yang membuat anak lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran serta menggunakan metode diferensiasi. Itu pembelajaran diferensiasi ya. Oke. Lalu komitmen Ibu ke depan atau tanggung jawab Ibu ke depan terhadap proses pembelajaran di kelas seperti apa? Saya harus menyampaikan materi kepada anak lebih jelas agar anak-anak benar-benar mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Itu saja. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Dan untuk hari ini
penguasaan di kelas, lalu memang kita berpihak pada murid, tapi mungkin selama saya observasi itu ada siswa yang tidak diperhatikan oleh ibu. Maksudnya siswa itu dia berbuat saja seperti itu. Jadi baik itu dari saya. Jadi baik itu. Setelah kita melakukan coaching, apa perasaan ibu? Perasaan saya senang karena memberi masukan yang baik untuk saya, dan saya akan menyampaikan lebih baik lagi untuk siswa dalam pembelajaran. Terima kasih banyak. Jadi ibu bisa menyelesaikan masalah yang ibu hadapi di dalam kelas. Ya baik, nanti yang berikutnya mungkin dari ibu pengajar praktik bisa memberikan sedikit arahan. Baik, terima kasih Ibu Melan, luar biasa sekali percakapan pasca observasinya. Tepuk tangan dulu. Harus beri apresiasi juga untuk diri sendiri. Ya, sekali lagi terima kasih pasca observasinya sudah selesai. Luar biasa suasana percakapannya, sangat menyenangkan, membuat si Kuci ya, Ibu Diana, Ibu Ursula. Si Kuci Ibu Ursula itu tidak tertekan, dia menyampaikan menyampaikan proses perkembangan di dalam pembelajaran, kemudian apa yang mau ia kembangkan ke depannya itu sangat luwes, santai sekali, tidak membuat si Kuci ini merasa tertekan. Jadi percakapannya sungguh menyenangkan. Terus pasca observasinya tadi, tentunya itu masih kaitannya dengan observasi kemarin ya. Ibu Ursula kemarin, Ibu Diananya sudah melakukan observasi tentunya. Saya juga mengapresiasi untuk seorang coach. Di sini Ibu Melan sebagai coach dan Ibu sebagai Kuci dalam proses coaching tadi. Jadi kita pasca observasinya tadi dengan sistem metode coaching ya. Ya, saya juga mengapresiasi untuk coachnya itu. Di sini Ibu Melan ya, tentunya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk pengembangan pembelajaran ke depannya. Tadi juga Ibu Melan sebagai coach juga sudah menuntun Ibu Ursula sebagai Kuci membangun komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk mewujudkan apa yang ingin dikembangkan Ibu Ursula ke depannya. Jadi tadi juga ada satu hal penting juga, coach juga sudah menyampaikan penegasan atau poin-poin penting terkait dengan hasil observasinya untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih membuat anak aktif ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Ursula sudah berbagi praktik baiknya dengan kami dan juga mendukung proses pendidikan guru penggerak untuk Ibu Melan. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi juga. Baik, terima kasih untuk Ibu pengajar praktik yang sudah memberikan arahan, baik untuk saya sebagai coach dan Ibu Ursula sebagai coach. Semangat terus ke depannya. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Selamat pagi.